yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beribadah, bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tujuan diciptakan kita itu bukan oyak-oyak dunia, tapi adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan kalian wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Loh, bukankah kita beribadah juga butuh dunia? Allah juga mengatakan wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan urusan dunia, tapi Allah mendahulukan penyebutan akhirat daripada dunia. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa-apa yang bisa menjadi bekal kita untuk akhirat, baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan diwalik. Kedunyan lali akhirat, kerja lali sholat, nama meleh mau hal-hal yang enggak berguna, apalagi sifatnya bermaksiat, itu lebih parah lagi. Kemudian kalau panjenengan mencermati, kita sering berdoa doa sapu jagat, nama bu, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa yang pendek, ringkes, banyak orang hafal dari cah TPA, tapi jarang orang mencermati loh. Di sini disebutkan dunia itu sekali toh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakina ada benar ini juga bagian dari akhirat. Wafil akhirati hasanah ini dimulai dari hisab yang mudah, ada kubur yang tidak ada, di kuburan ringan dijembar ke kuburi, hisab yang mudah, kemudian dikumpulkan bareng Nabi SAW di Telaga Kausar, lolos dari jembatan Sirot, tidak mampir ke neraka, masuk surga, selamat dari neraka. Ini dunia disebut sekali, tapi kemudian akhirat disebut dua kali. Ini menunjukkan bahwasannya jangan sampai kita gagal fokus untuk mencari akhirat. Napa meleh nganti kedunyan, napa meleh nganti nabrak-nabrak nunjang palang maneka warna. Pramila kita di masjid ini alhamdulillah pengurusnya atau Pak Takmirnya menginisiasi memulai belajar tentang bab adab, dan kita mulai dari adab kepada Allah yang sudah kita lewati, refresh ya. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian orang mengatakan Gusti Allah kira enek gitu kan. Buktine aku ndonga ya ana ya ini ra kabul. Buktine aku salat ket enom ket cilik ya ora sugih-sugih lan sak piturute. Unen-unen mengatakan niku nggih unen-unene wong-wong sing ra mudeng. Maka kita bermajelis ilmu agar mudeng, agar paham, agar terangkat ketidakpahaman kita, sehingga kemudian kita paham dan kemudian kita mengenal agama kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan hidup fokus untuk mencari jalan menuju Allah. Kemudian yang ketiga, tidak menduakan Allah. Nah, kita sudah mengakui kalau Allah yang menciptakan kita, ya mempero kan, berarti kita nggak boleh kemudian mendua. Gampangnya ngeten, panjenengan yang kerja, apakah sebagai pekerja pemerintah atau pekerja swasta, niku kan pun genah sing gaji sinten ngoten to. Nek pemerintah ya sing gaji negara, nek swasta nggih sing gaji bose masing-masing gitu kan. Maka tentu sebagai seorang pegawai, seorang karyawan, kita pasti akan menggunakan waktu kerja kita ya untuk bos kita itu. Kalau sebagai kursi lapangan dan sampai turuti, maka kita sebagai hamba Allah yang Allah sudah ciptakan dari setetes air mani yang hina,
yang dititipkan di perut ibu kita, lalu kemudian keluar yang nggak bawa apa-apa, enten sing pun medal pas pedal beto ember enten toh, mboten betah apa-apa, sehelai kain benang pun mboten enten gitu kan. Maka Allah kemudian menjadikan kita dewasa, gede, pinter, iso golek upo, bahkan ra trimo upo, sego, ra trimo sego, sak ceting-cetinge sak mejikome ya toh. Nah, maka ketika kita sudah bisa seperti itu, harusnya kita jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ilaihil masir. Allah yang menciptakan dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama itu sampai ngitung, satu hari dan akhirat itu kan 1000 tahun di dunia. Satu hari itu 24 jam. 24 jam. Adapun kita hidup kita kata Nabi SAW rata-rata itu 60 sampai 70. Anggaplah 60 maka 60 tahun dibagi 1000 tahun niku ketemunya 0,06. Dipikir 24 niku ketemunya 1,44 jam. Artinya ngeten, kita itu dikasih kesempatan untuk hidup jane cuman 1,5 jam di dunia yang pakai standar akhirat. 60 tahun dunia, tapi niku jane mung 1,5 jam akhirat. Ning itu kita pertaruhkan. Ngapunten cara wong totoan niku entekke dienggo menangke napa? Akhirat selama-lamanya. Nek menang entuk akhirat sing apik selama-lamanya. Nek kalah jeblok nemplung neraka selama-lamanya. Maka ini yang harus kita pahami. Loh berarti hidup itu perjudian tak? Boten. Nek perjudian kan jelas ada yang menang, ada yang kalah. Nek niki boten, mungkin iki jelas kok dalane didudoke mlebu surga salat kan ngoten. Wong salat apa mboten salat niku napa diundi kan mboten to. Niku karepe atine dhewe-dhewe to, mboten diundi. Nek wong judi kan diundi to. Enten undian, enten diputer, enten dikopiok lan sampai turutin. Niki mboten. Salat gitu kan, poso. Kok enak sing godho mentem ya aja kan ngoten gitu. Nah, maka orang-orang yang bertakwa, nah inilah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan, memenangkan pertarungan itu. Makanya Allah mengatakan bahwasanya setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kita akan mendapati balasan yang pernah kita lakukan 1,5 jam ing dunya gitu. Tapi nanti dapatnya di hari kiamat selamanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang bisa selamat dari neraka dan selamat dari neraka dan terbebas dari azab neraka dan masuk surga, faqad faz. Itu loh orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang hebat. Artinya kalau panjenengan tidak memenangkan pertarungan dunia ini, yang dunia jadi orang biasa-biasa wae, enggak usah sedih. Nek iso ampun kalah ten akhirat. Ngoten. Wis ning donya kalah, ning akhirat kalah. Enten mboten ngoten niku, enten. Ning donya urip reposo, nganti nyowo golek upo nganti direwangi ndakur-ndakur sampah gitu kan, tapi malah ra salat. Tapi malah ra ngerti Gustine sapa. Enten piye-piye ngoten niku. Dan kita bersedih tentu ketika keadaan kita seperti itu, karena ning donya wis ra kumanan, akhirat saya meneh ra entuk napa-napa. Nggih. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakannya. Dan juga tidak menganggap sama Allah dengan siapapun. Allah tuh nggak mau diduakan, nggak mau dibanding-bandingin gitu dan kerso. Artinya kalau kemudian kita paham kalau Allah itu yang beri rizki, maka jangan minta kepada selain Allah. Lah kok nek Mas wong njaluk rezeki kepada selain Allah enten. Orang yang kemudian dia dagang normal, kemudian dia rasa nggak suge-suge, akhirnya dadak moro ning Gunung Kawi, dadak moro ning Gunung Kemukus. Nah, itulah orang-orang yang kemudian mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ditanya, siapa yang menciptakan lautan? Allah. Sing nyiptake isine sapa? Allah. Sing ngekek iwak-iwak ning lautan sapa? Allah. Mereka ditanya seperti itu. Ning begitu mereka golek iwak dhewe gitu kan, hanya bergantung kepada Allah, ternyata itu sithik, akhirnya dadak golek das kebo diguak ning lautan. Nah, dan seperti ini yang kemudian juga Allah larang. Niku akhlak yang keempat yang pernah kita pelajari.
Kemudian akhlak yang kelima yaitu bertakwa kepadanya tadi itu. Bahwasanya ketika kita hidup di dunia saja mung 1,5 jam waktu akhirat, tapi untuk pertaruhan selamanya, dan kita nggak bisa lagi kembali memperbaikinya. Sampai ada orang kaya itu yang kemudian mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabbku, kalau boleh kula nyuwun medal sedilu mawon kula tak balik. Mboten ajeng salat, mboten ajeng umroh haji kurban mboten. Ning ajeng infak sedekah. Karena nek salat kan butuh waktu. Napa mulai haji dadak ngantri, umroh nggih ngoten. Maka sing paling gampang bondo kula niku lho sing ajeng didum kalih ahli waris tak jaluk tak kek-keke wong. Karena kula butuh sangu sing kathah. Niku pun mboten saged. Maka bertakwa itu penting. Artinya kalau kita dulu pernah punya masa lalu kelam, nanti mendem ya pun pray. Nanti berzina pun pray. Nanti mungkin naudzubillah ya, sampai ada orang yang pernah bunuh orang gitu kan, maka bertobat. Kata Nabi SAW, at-taibu minad dambi kamala dambalah. Orang-orang yang pernah berbuat dosa, maka ketika dia bertobat, dia seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Dengan catatan tobatnya sing temenan. Artinya kalau berdosa tobat, berdosa lagi, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Dan dalam bertobat itu kita dilarang untuk menceritakan dosa-dosa kita masa lalu. Gak usah dipamer kayak gitu kan. Wah, kemudian tahu pentem orang mau terima ngombe jiu, ngombe oligardan tak ombe itu. Ora usah diceritakan gitu kan. Ya, artinya masa lalu biarlah berlalu. Semua cerita-cerita itu biarlah menjadi cerita di lembaran masa lalu kita yang sudah kita buang, kita buka lagi dengan buku yang baru. Terus putra jenengan ini kalau nek tahun ajaran baru, Bu, ayo terkait aku ning toko buku boleh buku sing biyen wis entek kan ngoten to. Maka buku yang lama pun disimpan karena masih dipakai untuk somben, karena itu kan pelajaran to. Tapi nek buku dosa buang gitu kan. Wis ora usah dieling-eling, ora usah dibuka-buka gitu kan. Kadang tuh ada wong wis bener duwe garwa sae, duwe simah ya sae gitu kan, lanang wedok apik salat ngono. Ngono kuwi ya tengok-tengok karo ngobrol wong loro terus cerita, Mas, mantanmu biyen piro? Mantanku biyen selikur, Mas. Dadak cerita mantan gitu kan. Oh, mantanku ora akeh kaya kowe mung 13. Padha wae gitu kan. Gak usah, Pak. Jenengan biyen bagus, jenengan biyen ngayu ya wis gitu kan. Dan gak usah juga diceritakan dengan anaknya. Ana wong wedok lewat kene lho mantan iki Pak biyen ngono. Rumangsane kan di pripun ngoten nggih, enggak usah nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam sudah kita lewati juga, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh bersyukur. Nah, kita masih di bab bersyukur dan kita sampai di cara bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Cara menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur nggih. Jadi dengan segala macam tadi yang saya ceritakan di depan tadi, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sudah dikasih hidup, bersyukur sudah dikasih nikmat, bersyukur sudah dikasih pasangan, bersyukur dikasih rumah senajan kontrak, bersyukur senajan dikasih kesehatan senajan sosok lara untu, bersyukur si iso mangan enak senajan sosok ra dedit gitu kan. Maka semua sebab bersyukur jenengan cari. Dan ketika jenengan pun mentok enggak punya jawaban untuk bersyukur, soal duit ya ora duwe, soal kesehatan ya lara, soal omah ya ora duwe, anak ora duwe, bojo ora duwe kan enten piyai ngoten niku. Maka paling enggak lihatlah kalau panjenengan masih dipilih sebagai hamba Allah yang beriman. Karena kalau orang itu beriman dan memanfaatkan 1,5 jam waktunya di dunia ini yang setara dengan di akhirat itu loh, yang 60 tahun yang setara dengan 1,5 jam di akhirat itu, maka dengan waktu yang singkat itu ketika dia berhasil memenangkan perlombaan ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard, berlombalah, buru-burulah, cepet-cepetlah sabiku ila magfiratin min rabbikum, buru-burulah, berlombalah. Wa fil dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang beriman tuh harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, ora kosak-kose, dadak lomba dhisik wis adzan gitu, kudune kayak nang masjid kan gitu kan. Lah aku tadi panitia kok Mas, ya mengko yo iso gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah berlomba sedemikian rupa,
kemudian kita memenangkan perlombaan, lomba sing sak tenan-tenan lomba. Niku lomba niki, lomba untuk menuju akhirat, memenangkan peperangan, memenangkan perlombaan ini. Nah, begitu sampai di sana, peperangan dengan setan tentunya, baik setan dari kalangan jin maupun manusia, minal jinnati wan nas, begitu sampai di sana, Pak. Jenengan yang ranti duit jaluk duit dikei, sing ranti omah jaluk omah rasa nembung dikei, sing ranti bojo boten enten wong ten mriko legan. Legan apa legan iki bener? Ya dhewean niku napa? Legan. Oh. Nek kelegan karo kelelegan pripun? Enten nggih. Nah, boten enten. Jadi mau jenengan misal ranti bojo nganti mati ten mriko tetep digoleke bojo. Tenang mawon. Wis to. Pokoknya jangan sampai menjadikan dunia niku sebab jenengan meletre pindah dalam liya wis. Istiqomah ten mriki hatta ya'ti akal yakin. Nah, cara menjadi hamba yang bersyukur pripun? Yang pertama, mulai bersyukur atas semua yang ada. Tadi sudah saya singgung. Jadi tinggal dicari. Oh, jadi bojo alhamdulillah, jadi anak alhamdulillah. Rada anak ning di bojo alhamdulillah enek sing ngancani. Bojo wis ra duwe ning jadi anak alhamdulillah. Duwe anak wis mati ning jadi putu alhamdulillah. Pokoke ngoten terus. Tapi kalau kemudian yang jenengan lakukan adalah membandingkan, tanggoku bojone loro aku siji, tanggoku anake 17 aku mung loro, alah wis ora bakal bersyukur saestu. Makanya Nabi itu mengingatkan unduru ila man huwa asfala minkum. Delok iki medhuk aja ndangak. Nek ndangak kesamluk pesawat terus to. Telek imano delok medhuk. Allah tazharu nikmatallahi alaikum, agar kita itu enggak meremehkan nikmat Allah pada kita. Oh, kita sakit di rumah, alhamdulillah cek di rumah ngoten. Alhamdulillah cek di dulur sing atas keluarga sing ngopeni. Oh, ternyata sakit gula ora entuk ngombe legi, alhamdulillah cek iso ngombe banyu putih gitu. Enten lho piye ngombe nganti ra iso dadak dilewatke irung ngoten niku pripun. Wong jenengan nek nyedot bani pas wudu niku istinsak niku keseron niku ya perih kok niku mah dijejelke ngoten pripun. Oh, maka alhamdulillah isone mangan sego karo gereh alhamdulillah ternyata ning mburi mboten enten alangan. Enten sing dadak operasi buka dalane niku, enten sing dalane wis ra iso dibuka ususe sowak sampai akhirnya diblerek ten samping niki. Saestu luar biasa. Kalau kita melihat nikmat Allah dari semua itu, maka kita harus selalu senantiasa bersyukur. Dan Nabi SAW bersabda, "Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir." Kalau kita nggak bisa melihat yang kecil-kecil untuk disyukuri, boten mungkin jenengan saged iso bersyukur sing gedhe. Aku nek wong duit receh ra iso syukur. Engko nek aku di sak miliar tak bersyukur marang Gusti Allah kurban sapi alah bel gitu kan. Jadi 10 yuta nek rakwani kurban wedhus dikei sak miliar orang karuan tetep bleh sapi. Rong karuan. Mesti candakane tak bleh sapi ku sak miliarku kurang no. Ra sida dadi sak miliar. Niku pun tabiat menungso. Saestu makane jenengan kalau memang duwene duit 10.000 lah infak 1.000 2.000 alhamdulillah disyukuri. Mengke Allah ganti 1.000. 1.000 jenengan infak meneh 20.000, jenengan dikene 1 juta. 1 juta infak meneh 1.000 apa 50.000 diganti mulai 10 juta. Ngoten sing bener rumus ngoten. Sithik infak mundak. Ngoten kemudian sithik pelit ngimpi supaya dikei akeh untuk infak. Dikei tenan akeh ning malah ora infak. Tanggane ra duwe jaluk atau nulung tulung malah wegah mlengos etok-etok ora nyawang etok ora delok. Itulah manusia. Nggih. Lah infake ten pundi monggo terserah jenengan. Kula mboten tawa-tawa kotak putih mawon nggih. Dadi jenengan infak ten mriki angsal mriko angsal ten sebelah omah entuk ngajeng omah entuk gitu kan enten wong lewat nggih entuk wis pokoke ten pundi mawon. Kula mboten tawa-tawa kotak infak. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Nah, ini penting. Karena komitmen. Karena Allah yang memberi rizki. Ini Allah sudah tegaskan. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirum basir."
Dan jikalau Allah melapangkan rezeki hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Niki yang selalu saya sampaikan. Kenapa kita njaluk duit sak miliar kan Gusti Allah mboten dikei? Karena Allah niku luwih kenal kita daripada orang tua kita. Engko nek ngati dikei tenan, urung karuan gelem mangkat pengajian, bahkan sebagian orang dikei malah wis lali dalan nang masjid. Padahal masjid sebelah omah, wadah piye-piye ngoten niku. Masjid omahe gari jangkah 5 nganti 10 jangkah, tapi kemudian goro-goro mau dikei rezeki sithik wae nganti lali dalan. Nah alhamdulillah ketika panjenengan gitu dikei rezeki sithik ning ajeg ning cukup kemudian istiqomah niku jenengan syukuri. Senajan jenengan mungkin dina-dina njaluke duit 100 miliar 10 miliar 1 miliar ora dikei mboten napa-napa. Karena Allah sudah katakan ten mriki kalau semua yang minta jaluk tak kei kuwi engko lak wong kabeh kuwi engko lak ora ngerti aturan. Makanya banyak orang, buatan sedikit loh, banyak orang, ngapunten, niku nek nonton TV cetek seorang pejabat menyewa wanita panggilan dengan tarif 15 juta, wah langsung refleks, jangan dasar ora cetol. Ngomongnya ngoten, ini aslinya batin, mana aku didit yo gelem ngoten. Banyak wong ngoten niku. Lah saya ini kita bisa mengatakan simpulan korupsi mergo jabatan tau. Lah nek kita sing dikai jabatan rong karuan ya iso bakoh. Rong karuan Bu saestu. Rong karuan. Wong niku jenenge duit niku ijo. Ngoten. Makanya yang harus kita kemudian pahami adalah Allah adil dan Allah ngerti bagaimana kemudian dengan jenengan kerso salat, jenengan kerso ten masjid, dengan jenengan kerso menghadap Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas, Allah jaga kita. Pak Kino jaluk duit 100 juta karo aku misal ngoten. Ning gandeng aku sayang karo wonge wis tak kei 10 juta wae. Tak kei 2 juta wae. Alhamdulillah saestu. Jadi jangan kemudian kayak cah cilik jaluke 100 kei 10. Ampun. Karena nek dikei 100 tenan, wah urung karuan kita istiqomah wis to. Mungkin biar sing di penyakit lama tukang keplek, saiki prei mergo ora duit, begitu entak duwe 100 juta diiriske warisan saka mbae tok bagian yo mangkat meneh gitu kan. Sewengi entek gitu kan. Wah, atas cerita ngoten niku. Engko terus mulai teko bojone ngomongnya ning gone mbae dikok jatah ganti. Pak aku ora dikeki raketan gelang kalung siji wae. Anu mau dirampok wong ning dalan. Padahal awake gede keker itu ngomong dirampok wong gitu kan. Ngono ki bojone ya ora percaya lah gitu kan. Ora mungkin. Diapuranmu Mas nek gaene main ya mesti main meneh ya Mas. Kathah piye ngoten niku. Senenge medok ra dedit, trailing medok, begitu tok warisan sewengi entek gitu kan. Nek ra sewengi ya tambahlah 2 wengi ngoten. Patah dan sampai lucune niku enten anake niku mara tengene mbok kula crita. Nyitake Pak niku. Wah, Pak kula niku kurang ajar. Tok warisan kok nggo mae malah dienggo medok ra mulih-mulih petok platok ndase. Muni ngoten niku gitu kan. Ning napa sing kedadian ketika bapake sedo? Lah anak yo ngono ternyata. Mergo nek napa lah ora tau diajari agama, ora tau kenal agama, ora tau nyedak ning masjid. Jadi secara tidak langsung awalnya dia komplain, Pak ngoten niku. Lah kok bareng gede anake melu-melu. Makanya ngapunten nggih, ketika kita sebagai orang tua sudah tobat dari masa lalu, anak niki mah gojeki. Senajan sakniki ketoke manut, ning nek jenengan mboten total ning tobat, mboten ngandani, mboten gojeki ya jenengan mengke sedo lak nyusul mengke. Nyusul kelakuane Pak Embo sing tak cetha niku. Niku enten tenan saestu ngoten niku. Ya Allah, naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan di sini, tetapi walakin yunasilu biqadrin, Allah turunkan sesuai kadarnya karena Allah tahu wong iki nek dikek duit akeh keloloten sithik wae. Wong iki nek njaluk ngene kok kayan kok ndak kejam-kejam sithik wae gitu. Biqadrin mayasya'u, sesuai yang kemudian Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirum basir, karena sesungguhnya Gusti Allah niku ten hamba-hambanya niku maha mengetahui detail ciri-cirine, sifate, kelakuane, akhlake detail ngerti, dan Allah Subhanahu wa taala nggih maha melihat. Jadi karena Allah lebih kenal kita daripada bapak kita, ibu kita, maka Allah memberikan rezeki secukupnya. Ngoten nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kemudian
jika diperlukan, ketika kita kemudian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang diperlukan kita bisa sujud syukur. Jadi kalau memang misal ya ngapunten niki jenenge contoh kadang sing kelintas teng pikiran kula. Misal dia anak wedok ora nikah-nikah sampai akhir umur 36 enten sing nglamar, dolalah cah soleh sisan gitu kan, ganteng, sugih gitu kan, pokoknya komplit lah ngoten. Wah, tenaga anakku senajan perawan wis rada umur gitu kan, tapi yo enek sing ngelemi ternyata yo dongaku yang ono ene kabul rat ketan telat alhamdulillah gitu kan. Wah, itu kan sebuah kesenangan yang luar biasa ketika kita punya anak gadis yang seperti itu kan, punya cerita yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan dari An Abi Bakrah ani Nabi SAW annahu kana idza ja'ahu amrun sururin au busyira bihi khurra sajidan syakiran lillah. Bahwasanya dari Abu Bakrah bahwasanya Nabi SAW ketika mendapati atau mendengar berita atau kabar yang gembira, beliau kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tersungkur sujud. Dan ini namanya sujud syukur. Jadi langsung boleh gon sing enten najise langsung madhep kiblat sujud syukur. Itu merupakan ekspresi ketika jenengan mendapat nikmat yang luar biasa. Contoh melih misal manten anyar contoh kemudian bojone niku meteng jeng lahiran niku terus dikabari lahir Mas, alhamdulillah kembar pitu, langsung sujud syukur, seneng gitu kan. Bar iku terus mikir piye kae menanake. Enten busane wong lahiran kembare ra trimo 2, 5, 6. Senantiasa berterima kasih kepada orang lain, ini juga cara agar kita bisa mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaskurullah man la yaskurun nas. Panjenengan boten bakalan saged bersyukur dumateng Gusti Allah kanthi sempurna, kanthi paripurna umpami jenengan boten biasa syukur berterima kasih marang manungsa. Niki nek diwalih berarti untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur, mudahlah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Senajan sepele, senajan ngomong dikei sego kucing matur nuwun, senajan ngomong diteri nopo kayak banyu putih matur nuwun, senajan mung anake mulih dicangkingke matur nuwun, senajan ten masjid kodanan ditebengi napa payung matur nuwun. Pokoknya pripun carane orang Islam yang berakhlak mulia, salah satunya lidahnya, mulutnya mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada manusia. Ampun seluman-selumun selamat, gremat-gremet kaya wong mumet gitu. Lali matur nuwun, dan matur nuwun yang paling besar niku harusnya kepada sinten? Kepada orang tua. Makanya Allah mengingatkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan sudah diputuskan ditetapkan oleh Tuhanmu untuk menyembah Allah saja dan karo wong tua berlakulah yang ihsan. Jadi kalau ada kata hasan baik, ada kata ahsan lebih baik atau terbaik, ihsan niki luwih baik. Jadi baik sing mboten ngangge hitungan. Rata-rata laris sakniki napa? Le engko Pak melu kowe nggih anggere jatah kula luwih oke gitu. Ya napa mboten? Bahkan sakniki padang adik kakak mbak kabeh kompak piye carane wong tuwa di gua didekek ning pinggir dalan, nek duwe duit dekek ning panti jompo ngrepoti. Iki jatahmu. Yo nitip sik. Aku lagi repot. Sampai ada orang tua yang kemudian cuman pengen delok pengajian dan online mawon niku juga HP sing paling elek. Jadi wong tuane seneng nonton pengajian arep ning masjid ora iso gandeng wis tuwa, iku dikeki HP sing elek, paling elek. Sampai sinyale pedot-pedot, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di Saudi Arabia, 2 anak laki-laki. Niku anake barep niku seneng banget karo mboke, cinta banget sama mboke. Saking cintane pokoke piye carane mboke melu aku. Adike ya seklegono nggih pun Mas. Nek adike suwe-suwe niki yo anyel. Lah nek terus-terusan mbok melu kowe lah terus aku sing entuk ganjaran kapan Mas ngono kan. Saking anyel sampai dilaporke polisi ten Arab Saudi niku.
Sampai di sidang dan pengadilan, hakimnya nganti bingung, wong liya kan eker-ekeran bondo iki eker-ekeran mbok. Eker-ekeran mboten soal mbok terus ajeng hukum mboten malah rebutan. Iki melu aku ora melu aku. Wis kono ning hakim. Hakimnya nganti bingung. Dicelokke mboke Pak. Terus mboke ditekoki mbok niki jenengan ajeng melu sinten? Iki yo apik iki yo apik gitu kan. Aku yo bingung lho piye mboke yo bingung. Sampai ngoten niku beda banget dengan di kita. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan kersa mengkenek tuwa diopeni kalih putrane, ya punten putrane ora usah dadak gagas arep dididik pripun-pripun. Agama niku sing penting. Gak apa-apa jenengan jadikan dokter yang solih. Gak apa-apa jenengan jadikan pilot sak terusé, polisi sak terusé, jadikan polisi yang solih, tentara yang solih, pilot yang solih. Kesolihan niku lebih penting. Kesolihan niku lebih penting. Makanya banyak sekolah yang sekarang bertumbuh, sekolah-sekolah SD niku, sekolah-sekolah Islam. Aku seneng gitu kan. Sekolah-sekolah negeri banyak yang tutup gitu kan. Tapi ternyata sekolah negeri, sebagian sekolah negeri yang masih buka, ini kan terus digabung-gabung toh. Nah, sebagian sekolah negeri ini terus murid-muridnya dikei konten agama. Kalau nggak seneng, artinya gini loh. Walaupun negeri ini konten agama nih alhamdulillah gitu. Karena kan mesti ada kaum muslimin sing rasa sanggup sekolah kita sekolah-sekolah swasta toh. Nah, pilihan negeri ternyata negeri, nggih, enten konten-konten agama. Kalau naik Jumat terakhir ya, Jumat keempat, kalau kan isi pengajian dan SD cilik-cilik, SD Sampangan jam 7 kurang seperempat gitu. Jadi saya sampai kaget gue. Enak kayak gini. SD negeri, padahal saya sudah sama dengan SD negeri, konten itu. Sehingga yang harus kita pahami, konten agama itu pada akhirnya fitrah manusia itu tetap butuh. Karena ya kita siapapun kita tua ya serap pengen disio-sio kali putra toh. Maka tadi saya bilang kita kalau pengen bersyukur kepada Allah, maka cara yang paling gampang berlatih bersyukur kepada manusia, dan syukur kepada manusia yang paling baik perbuatannya kepada kita di dunia ini menika wong tuwa. Saestu wong tuwa. Makane kula niku kadang clear rencang dari nikah nanti tuwa ngopeni wong tuane ngoten. Terus diwau enten Kyai Setri ngoten. Iku terus tekok. Iki jane gelem Mas dijodohke. Ning iki kok kon ngopeni wong tuwa iki terus maksudnya iki kok posisine sing lanang kok repot ngopeni wong tuwa iki terus piye ngono kan. Kok terus piye gitu omahe. Kula mau ngomong ngeten, rungokno Mas. Engko ngomong karo bocah cah wedok iki ngomong. Wong lanang kuwi nek jek gelem ngopeni wong tuwa, insyaallah kuwi nek omah-omah kuwi apik. Tapi nek wong lanang kuwi ora gelem ngopeni wong tuane, wis ora urus karo wong tuane. Alah aja ngarep-arep gelem ngurusi bojone apa mulai mertuane. Wis niku wong sampai soal dhek gelem ora sekolah lah gitu. Tapi yang saya lihat udah langka gitu, anak laki-laki gelem ngopong wong tuane lho lah. Golek nganti mbuh ning ndi ra enek gitu. Nek enek ten pundi kula mboten mudeng. Sing ngeten niku cerita wong tuwa iki dibuak karo anake, mati bareng wong loro nganti basa anake ra ono padahal sekolah iki dhuwur-dhuwur lan sapi turute. Nggih, padahal ya kalau kita ngomong kan bab orang tua niki, Nabi itu sampai mengingatkan wong tuamu nek loro pintu surgane iki jek buka loro, mati siji garis siji. Sampai enten putra niku sampai tekok wa indolamahu nek wong tuaku ki galak gaene nyeneni aku pripun. Kata Nabi wa indolamahu. Meskipun dia itu berbuat dolim kepadamu, tetap ora itu balas. Urusan dolim dia sama anaknya urusan dengan Gusti Allah, tapi urusan kamu dengan orang tuamu itu tetap butuh berbuat baik. Tapi orang tua muslim kita suruh berbuat ihsan. Wong tuane kafir pripun? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka fi malaka bihi ilmun. Dan ketika orang tuamu bersikeras mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, wa in jahadaka fi malaisa laka bihi ilmun, yang dia tidak punya ilmu, kamu enggak punya ilmu, fala tutihuma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati perintahnya untuk jadi murtad, jangan taati perintahnya untuk pindah agama, jangan taati perintahnya untuk berbuat kesyirikan. Tapi kata Allah, wa sahibuma fid dunya ma'rufa, berbuatlah yang baik. Jadi wong tua non muslim pun kita diminta untuk berbuat ma'ruf, tapi wong tua Islam kita diminta berbuat ihsan, lebih baik pelayanannya. Sehingga gak ada kamusnya ketika kita kemudian terkait dengan orang tua kemudian kita menyia-nyiakan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Sapa wonge sing nglakoni memberikan kebaikan kepada kamu, maka balaslah.
dengan balasan yang serupa. Napa meneh nek babakan wong tua meneh, lah wis ra iso bales, mboten bisa. Sampai ada seorang anak niku gendong wong tuane mboke lagi tawaf wonten kepanggih Ibnu Umar, wahai sahabat Nabi, kula pun gendong mbok kula keng omah kula sing adoh mriku, tekan mriki sakniki ngubengi niki ping 7, kula pun bales jasane napa dereng. Kata sahabat Nabi Ibnu Umar niku beliau mengatakan ora, walaupun saat dengan pas ngetokke kowe. Ah, coba. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kamu gak akan bisa membalas bapakmu sampai kamu dapati bapakmu jadi budak, terus mbok bayar, mbok lunasi, terus mbok bebas ke. Kan ini kan berarti budak-budakan toh. Artinya kalau kemudian itu nggak ada ya tambah nggak bisa lagi kita membalas mereka kan. Kemudian fa'ilam tajidu nek ora enek sing mbok go balas, nek ora enek sing mbok go balas, fa'ilam tajidu matukafiunahu yang bisa kamu gunakan untuk membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia terus-terusan hatta tarau annakum qad kafatumuhu, maka doakan terus-terusan kebaikan untuk yang bersangkutan yang sudah berbuat baik sama kamu sampai seolah-olah sudah membalasnya. Jadi kalau misal ngapunten meleh pas zaman kecil kita monggo kita susah terus dititipke sama seseorang, terus kita jadi anak angkatnya, diupeni ke cilik, digedhekke, sekolahke, mungkin dikuliahke gitu kan. Ya maka jangan lupa didongake. Nek wong liya kowe kudu kon dongake napa meleh wong tuane. Ngoten. Napa meleh wong tuane ternyata mbiyen banyak maksiat, dia tetap harus tambah kudu kenceng ling dongake. Karena nanti ada orang tua yang kemudian dinaikkan derajatnya, dia pun bingung, loh kok aku ning kene wong kudune aku mau semene gitu kan. Kemudian kata para malaikat, li istighfari waladaka, mergo anakmu sregep istighfar dinggo kowe dongake. Ngoten. Dan istighfar anak kepada orang tua napa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gampil. Agama niku gampil, ora usah dadak gawe ngeten iki cacah 1000 ngundang tanggane maca iki maca kuwi, ora usah. Karek didongake Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah nek emang aku duwe-duwe tenan piye Mas? Lah monggo jenengan ngomong kali takmir masjid pundi kemawon nggih, kula mboten nyebut masjid niki napa nika. Jenengan Mang Sanjang Pak takmir iki ana 10 yuta, tak niatke dienggo wong tuwaku, tak delok polahe jenengan wis elek, mang bongkar mang dadekke, mungkin nek kurang Mang Sanjang melih. Ngoten angsal. Nggih. Atau jenengan ternyata kemutan yang supaya dereng umroh dereng haji, wis mangkat haji umroh atas nama atau untuk diniatkan untuk orang tuanya. Banyak cara yang lebih syar'i. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian bersabda lagi dalam hadis yang lain, man sana'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilih, barang siapa yang kemudian diperbuati baik oleh orang lain dan kemudian berkata kepada orang yang memperlakukan baik itu, jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana', kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, maka hal itu telah mencukupinya dalam membalas jasa syukurnya. Jadi nek jenengan ngomong matur nuwun niku dikon nambahi donga maneka warna sampai kira-kira cukup. Tapi nek misal jenengan niki penting belajar nggih dikei dengan terus dengan jazakallahu khair, kata hadis ini itu pun cukup. Jadi saat ini nggih enggak apa-apa matur nuwun tetep, mungkin ditambahi jazakallahu khairan. Ngoten nggih, itu ben nyukupi wae. Karena Nabi kan perintahe wong sing berbuat baik nang kowe balesen sing padha. Nek ora iso padha dongakno sampai kaya dongamu kuwi cukup dienggo bales dhek. Nah, ngertine cukup napa mboten kan kita enggak tahu toh. Maka di sini kemudian dikatakan jazakallahu khairan, itu ucapan yang bisa mencukupi tinggi bales. Nah, kados nanti di dalam hadis yang lain tentang bab salat duha, Nabi SAW mengatakan kalau kita itu punya 360 tulang, ruas tulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus kabeh niku sakit sirah tekane sikil niku totale 300 swidak. Nabi niku mboten dokter, mboten nate bongkari mayit, tapi dikasih tahu Allah cacahe semonten, kedokteran sakniki nggih mengatakan semonten. Niku menunjukkan Nabi niku nabi sanes tukang dukun, sanes wong edan, sanes tukang ramal. Kados omongane wong-wong nika. Ngoten nggih. Nah, Nabi mengatakan kalau kita diperintahkan setiap hari bersedekah untuk 360 tulang, ruas tulang kita niku. Nah, sehingga
ketika kita diminta sedekah lah sedekah pinten ya kata Nabi, salat duha sekawan rakaat niku pun mencukupi sedekah untuk 360 tulang ruas niku. Ruas tulang. Artinya nek jenengan sedekah ruas tulang niku harapane mengene dongeng-dongeng enten 50, kados enten sing osteoporosis, osteoartritis ngono niku nggih mbok bilih ngapunten mungkin kurang sedekah. Nah ben boten angel atau disodakoi. Nah nek duit-duit nggih duit nek ra dedit salat duha sekawan rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ngoten nggih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng setunggal melih termasuk cara untuk kemudian mana jalan toh? Oh 7 menit ya masih bisa dilanjut. Audio. Ya. Hilang. Nah, termasuk cara agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang bersyukur adalah merenungkan nikmat-nikmat Allah. Kita mikir gitu kan. Alhamdulillah ambekan rasa nggo oksigen. Alhamdulillah iki arep tuku omah ya duwe-duit, rakyatan bar pintek, engko pengen tuku motor dedit, pengen iki ya enek, rakyatan ra tabungan. Lan sampai turut kan ada tuh orang-orang sing mboten leluwihan tapi berkecukupan. Ajeng napa-napa cukup enten ngoten. Nah, maka Allah taala berfirman tentang hal itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita semua dikeluarkan dari perut ibu kita ya pada waktu itu, la ta'lamuna syai'an. Kalian semua enggak tahu apapun, enggak bisa apapun, enggak punya sedikit pun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Terus kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, kita diberikan pikiran, mata hati untuk berpikir, la'allakum tashkurun, agar kalian kemudian berpikir, bersyukur. Maka ketika kemudian kita dulu keluar itu nggak bawa apa-apa, nggak bisa apa-apa, kemudian kita bisa merangkak berjalan, kemudian kita bisa belajar, karena Allah tegaskan la ta'lamuna syai'an, kowe jane ra mudeng apa-apa. Mergo kemudian belajar sekolah SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sampai S sekian dan seterusnya gitu kan. Jadi pintar, jadi sugih gitu kan. Maka la'allakum tashkurun, bersyukurlah dengan semua nikmat itu. Oh masih bisa sekolah, masih bisa belajar, masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih punya orang tua, masih punya suami, masih punya istri. Kok ya nanti pasangan jadi anak, nanti anak jadi putu, lan sampai turute. Maka semua sebab untuk bersyukur ini harus dicari. Karena Allah sudah tegaskan kita dulu di perut ibu kita gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Sampai akhirnya keluar dikenal, oh si fulan ahli ini, si fulan bisa ini, si dia tukang ini, tukang itu, dokter dan seterusnya gitu kan. Maka ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kita selalu bersyukur. Kita harus selalu ingat kalau kita itu dulu datang enggak bawa apa-apa. Dan kadang tuh enten tau perantauan sonten daerah Karanganyar niku enten ya ini kok king daerah pesisir niku dugi ngontrak omah terus akhirnya gawe niku bandeng napa niku greh niku lho sing digodhog niku. Niku sithik akhirnya usahane rame dadi maju iso nukoni lemah-lemah gawe kontrakan sak pirang-pirang kan enten piye ngoten niku to. Terus akhirnya jadi tokoh masyarakat di situ terus kayak sambutan, pas kayak sambutan, wah saya dulu sebenarnya bukan orang siapa-siapa, cuma pendatang. Kalau itu tuh bahasa-bahasanya itu. Nah itu bisa kita sampaikan di dunia kok. Maka Allah mengingatkan agar kemudian kita jangan lupa saat janji kita itu lebih parah dari itu. Bahkan kita ketika di perut ibu kita itu kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita di perut ibu kita itu sing kayak rezeki sinten toh? Apakah ibu kita boten ya Allah? Walaupun perantaranya ibu kita perantara suaminya yaitu bapak kita perantaranya ya melalui kerjaannya. Maka ketika kita tarik garis semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita nek mboten dahar kita mati. Tapi nek mboten enten sing didahari kita ya mati gitu kan. Maka kemudian orang tua kita duit iso tukune ra enek sing dituku. Barangkali misal beras ra enek, napa sing dipangan ra enek mergo ra enek udan, garing kabeh nelo kabeh gitu kan. Semua kesulitan bahkan air segelas pun nggak ada, ya mati semua kita termasuk yang dalam perut. Maka ketika Allah berkehendak maka ya kun fayakun selesai semua. Sehingga ketika Allah masih memberi rizki, harusnya kita itu eling gitu loh. Kalau Allah yang memberi semua itu, jangan sampai kita itu lupa. Lupa untuk jalan pulang, lupa untuk menjadi hamba yang baik, lupa untuk bertakwa, lupa untuk meluruskan lagi iman kita, menguatkan iman kita gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika sudah dikasih rizki, tiap orang niku dum-dumane dewe-dewe. Dan Allah itu maha adil, dan adil ora kudu padha. Nah, niki pun kita terapkan loh di rumah kita. Misal saya punya anak TK, sijine anaknya SMP. Saya SMP misal sedina dikei 20.000 misal. Sing TK kuwi ya dikei 20.000. Nek tenan 20.000 lah mungkin jajane ora karuan, malah marai loro, marai watuk lan sak piturute. Maka adil gak harus sama, ngoten to. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan melalui Nabi Muhammad SAW, kun wari'an takun abadan nas. Jadilah orang yang paling warok, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Warok niku napa? Ngapunten, warok niku basa Jawane mboten nguris, mboten geragas. Dadi nek dengir sanes barange dudu duweke ampun digawa mulih. Kan enten to wong nganti barang cilik kok piye carane dilumpuhke didekek ning omah gitu kan. Padahal jelas bukan punyanya. Ya, misal rewangan atau jagung gitu kan. Ngono kuwi jane ya wis disuguh, kudune ngentekke suguhe, piringe dadak gombleh gitu kan. Sendoke barang gombleh ngopo gitu. Lah pecah kene ngene omah iki nduk siji paling ora konangan. Sendok barang gombleh. Memang bukan milike lho. Wis dijelasno ditulisi Marni Catering ngono. Ini omahmu iki nggone Marni Catering ngono. Ampun nggih. Termasuk misal kalau kantor pulpen memang bukan punya jangan dibawa pulang. Nggih, ten RT barang pulpen kertas emang dadi nggone aja dibawa. Maka di sini dikatakan nek kita jadi orang yang warok, yang menjaga diri, orang niku wae geragas, orang nguris, pokoknya piye carane ngantongi gitu kan. Maka kita akan menjadi hamba yang paling berbakti. Wa kun qani'an takun askaron nas, dan jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Qanaah niku nek wong Jawa ngarane nrimo ing pantu. Dikei pira-pira ditampa, dikei akeh alhamdulillah, dikei sithik alhamdulillah. Sithik kurang diusahake meneh ditampa melih alhamdulillah. Ternyata pas golek meneh dikei cobanan ya innalillah. Nek mboten alhamdulillah ala kulli hal, nek mboten qadarullah wa ma sa'a fa'al. Wis pokoke napa kemawon ingkang kedadosan ten donya niki ampun dimarahi, didadekke pikiran sing jero sampai akhirnya stres, sampai sebagian orang niku mengalami gangguan jiwa gara-gara mikir dunia. Naudzubillah. Saya udah berapa kali dengar tuh ada orang duwe motor kelangenan, misal Vespa, napa misal motor antik niku lho. Niku nek ra dilapi telat nglapi lak tengen to, dilapi nganti bener-bener nganti detail, dibraso segala macam itu. Diparkir ning jopo, jenenge motor tua to. Kuncine sosok dol nek mulai Vespa sing lawas-lawas niku lak ra nganggo kunci to. Nah, ngerti carane ngene iso uripke diselah, digowo wong delok ilang. Mikir Vespane sing ilang akhirnya mati. Kathah biaya ngoten niku. Ampun nggih. Jadi pokoke nek nopo kemawon ical, jangan pernah kita berputus asa. Makanya termasuk salah satu hikmah kenapa kita harus mempercayai atau mengimani takdir, yaitu likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar panjenengan kita semua jangan sampai sedih, putus asa dari apa yang hilang dari tangan kita. Ucul duwe anak sing ganteng dhewe ternyata dipundhut kalih Gusti Allah stres mati. Duwe bojo ayu banget gara-gara dipamerke ning meso digondol kancane stres mati. Enten ngoten niku. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan jangan sombong, jangan kemaki dari apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun itu, ketika kita diberi bisa jadi diminta, ketika kemudian diminta bisa jadi dibalikin lagi. Bisa jadi punya orang dikasih ke kita dengan cara-cara tertentu, bisa jadi punya kita dikasihkan ke orang dengan cara-cara tertentu. Makanya harus kita pahami, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus selalu jatuh di antara dua pilihan, yaitu bersyukur kalau itu menurut jenengan baik, atau kemudian bersabar kalau menurut jenengan itu buruk. Jangan ngambil cara yang lain selain dua ini, agar kita tentunya niku happy, bahagia, dan bersyukur dengan semua keadaan. Gua pilih mengatakan dengan sakit pelantarakan kita